Arya Manggada Seri 3. Sang Penerus. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 17. Dalam pada itu, pertempuran pun menjadi semakin cepat. Ternyata orang-orang yang menyusupi di antara berpuluh orang padukuhan itu pun cukup banyak, sehingga Kiai Gumrah, 6 tamunya dan Ki Prawara harus bekerja keras untuk bertahan. Namun mereka pun segera menyadari bahwa yang dikirim oleh Kiai Windukusuma saat itu bukanlah orang yang terbaik. Kiai Gumrah pun segera teringat akan Darpati yang hari itu menjadi sangat marah karena ia gagal membawa Winnie, Manggada dan Laksana. Agaknya Darpati termasuk salah seorang yang menggerakkan orang-orang Kiai Windukusuma itu. Sebenarnya lah bahwa Darpati memang ikut bergerak malam itu. Manggada dan Laksana yang ada di ruang belakang telah mendengar pintu diketuk orang perlahan-lahan. Namun keduanya tidak segera membukakannya. Dalam keraguan-raguan itu Winnie pun telah datang pula sambil berdesis, "Aku mendengar pintu diketuk orang." Manggada dan Laksana mengangguk-angguk. Namun dengan berdesis Manggada berkata, "Kita tidak dapat membukakannya." Winnie memang tidak memaksa, tetapi tiba-tiba saja terdengar desis di pintu. "Winnie, apakah kau mengalami kesulitan?" Winnie terkejut mendengar suara itu. Suara itu adalah suara Darpati. Namun ketika ia melangkah ke pintu, Manggada memperingatkannya, "Winnie, jangan kau buka pintu itu." Winnie memang menjadi ragu-ragu. Namun terdengar lagi suara itu, "Winnie, sebenarnya aku ingin tidak mempedulikan apa yang terjadi karena kakekmu telah menyakiti hatiku. Tetapi ternyata aku tidak sampai hati membiarkan kau terlindas oleh kerusuhan yang terjadi itu. Kakekmu, ayahmu dan kawan-kawannya agaknya mengalami kesulitan karena yang datang bukan hanya orang-orang padukuhan ini, tetapi juga beberapa orang yang tidak dikenal." Manggada lah yang menyahut, "Terima kasih atas kesediaanmu Darpati. Jika kakek mengalami kesulitan, turunlah ke medan pertempuran itu. Selamatkan kakek dan Paman Prawara serta kawan-kawannya." Sejenak tidak terdengar jawaban Darpati. Namun kemudian suara itu terdengar lagi, "Manggada, aku tidak dapat melakukannya karena hanya akan sia-sia saja. Orang-orang yang datang itu terlalu banyak. Bahkan di antara mereka terdapat orang-orang berilmu tinggi. Karena jalan yang terbaik bagi kalian adalah meninggalkan tempat ini meskipun hanya untuk sementara sebelum kita menemukan jalan lain." "Tidak Darpati. Aku tidak dapat membuka pintu itu," jawab Manggada. Namun dalam pada itu, Winnie berdiri dengan tegang. Keringatnya mengalir membasahi keningnya. Dipandanginya pintu yang bergetar diketuk-ketuk dari luar. Sementara Manggada dan Laksana tidak mau membuka pintu itu. Ketegangan yang sangat ternyata telah mencengkam jantung Winnie. Ada sesuatu yang bergejolak di dadanya. Namun tiba-tiba di luar dugaan Manggada dan Laksana, Winnie itu pun dengan serta-merta berlari menuju ke pintu. Tanpa minta pertimbangan siapapun juga, Winnie telah mengangkat selarak pintu itu dan membukanya. Winnie, Manggada dan Laksana yang terkejut itu berteriak. Tetapi pintu itu sudah terbuka. Darpati yang berdiri di luar pintu itu juga terkejut. Ia memang tidak mengira bahwa pintu akan segera dibuka. Namun demikian ia melihat Winnie berdiri di muka pintu, maka ia pun segera menangkap tangannya dan menariknya keluar. "Marilah Winnie. Waktu kita sangat sempit." Sementara itu Nyi Prawara yang mendengar teriakan Manggada dan Laksana telah datang pula sambil bertanya, "Kenapa dengan Winnie?" Manggada tidak sempat menjawab, karena ia telah berlari menyusul. Laksana yang sedang melangkah itu pun terhenti sambil menjawab, "Winnie telah membuka pintu. Ia sedang ditarik Darpati keluar." Laksana tidak memberikan penjelasan lebih panjang. Tetapi ia pun segera berlari menyusul. Di luar pintu ternyata Winnie tidak begitu saja mengikuti Darpati yang berusaha menariknya. Sambil menahan dirinya Winnie bertanya, "Darpati, kita akan pergi kemana?" "Marilah Winnie," sahut Darpati, "jangan bertanya sekarang. Kita menyelamatkan diri lebih dahulu. Baru nanti kita berbincang." Namun dalam pada itu, Manggada dan kemudian disusul oleh Laksana pun telah berdiri di sebelah Winnie. Dengan nada berat Manggada bertanya, "Apa yang akan kau lakukan Darpati?" "Sudah aku katakan. Aku akan menyelamatkan Winnie," jawab Darpati. "Tidak.
Kau tidak dapat membawanya pergi, jawab Manggada. Manggada, desis Darpati, apakah kau tidak sayang kepada adikmu? Bukankah seharusnya kau ikut membantuku menyelamatkan adikmu? Kenapa justru kau berniat menghalanginya? Apakah dengan demikian bukan berarti bahwa kau ikut menjerumuskan adikmu dalam kesulitan? Apapun yang kau katakan, tetapi kami tidak dapat melepaskan Winih pergi, geram Laksana. Laksana. Aku mencintai Winih. Barangkah kata-kata itu belum pernah aku katakan. Bahkan kepada Winih sendiri. Tetapi sikapku dan perbuatanku telah menyiratkan nilai dari sikapku itu. Karena itu, maka aku pun ingin menyelamatkannya. Terima kasih atas niatmu. Tetapi kami tidak setuju dengan cara yang kau tempuh, jawab Laksana. Jika demikian, apa boleh buat? Aku akan mempergunakan caraku yang mungkin tidak sesuai dengan maksudmu, berkata Darpati. Aku akan membawa Winih kembali masuk ke ruang dalam, berkata Manggada. Tidak. Aku akan membawa Winih pergi, geram Darpati. Ketika Darpati akan menarik Winih semakin jauh, Manggada dan Laksana telah bergerak untuk menghalanginya. Namun Darpati pun tertawa pendek. Katanya, Manggada dan Laksana. Kita sudah saling mengetahui kemampuan kita masing-masing. Nah, apakah kau akan berani melawan aku? Apapun yang terjadi, kami tidak akan melepaskan Winih, jawab Manggada. Darpati memang menjadi kehilangan kesabarannya. Sambil mendorong Winih ke samping ia berkata. Aku terpaksa melakukannya, Winih. Waktu kita tidak banyak, sementara orang-orang itu menjadi semakin buas. Jika mereka berhasil mengalahkan kakek, ayahmu dan kawan-kawannya, maka nasibmu akan menjadi sangat buruk. Manggada dan Laksana tidak mempedulikannya lagi. Mereka pun segera melangkah mendekati Darpati yang telah siap pula menghadapinya. Sejenak kemudian, maka Manggada dan Laksana itu telah bertempur melawan Darpati. Sejak semula Manggada dan Laksana telah menyadari bahwa ilmu mereka tidak akan mampu melawan Darpati. Namun keduanya tidak mempunyai pilihan lain karena mereka tidak akan dapat membiarkan Winih dibawa oleh Darpati yang memang mencurigakan sejak semula. Namun Manggada dan Laksana bukannya tidak berkemampuan sama sekali. Keduanya pernah menerima ajaran tentang olah kanuragan. Keduanya pernah berhubungan dengan seorang ajar yang telah membantunya meningkatkan landasan ilmu mereka. Mereka pun memiliki pengalaman yang cukup banyak selama pengembaraan mereka. Karena itu, meskipun pada dasarnya Darpati adalah seorang yang berilmu tinggi, namun Darpati tidak dapat serta-merta menghentikan perlawanan Manggada dan Laksana. Dengan demikian maka Darpati pun menjadi semakin marah. Sambil menghentakkan kemampuannya, maka Darpati pun berkata, kalian memang harus dibunuh. Jangan menyesal bahwa aku akan benar-benar melakukannya. Manggada dan Laksana menyadari bahwa Darpati tidak main-main dengan ancamannya. Ketika Darpati sampai ke puncak ilmunya yang tinggi, maka Manggada dan Laksana mulai mengalami kesulitan. Tetapi karena mereka pernah ditempa selama mereka berguru serta pengalamannya yang luas, maka keduanya tidak segera menjadi gentar. Betapapun Darpati mengancam, menggertak dan menghentakkan ilmunya, namun Manggada dan Laksana sama sekali tidak beranjak dari arena. Sementara itu Darpatilah yang menjadi cemas. Meskipun setiap kali ia berhasil mendesak kedua orang anak muda itu, namun keduanya ternyata cukup kuat untuk mengatasinya. Dalam keadaan yang semakin gawat, karena Darpati memperhitungkan perlawanan yang diberikan oleh Kiai Gumrah dan kawan-kawannya, maka tiba-tiba saja Darpati itu bersuit nyaring. Adalah sangat mengejutkan bahwa beberapa orang telah muncul dari dalam kegelapan. Dengan serta-merta mereka telah mengepung Manggada dan Laksana. Manggada dan Laksana meloncat surut. Jantung mereka memang menjadi berdebaran. 4 orang yang garang dengan senjata di tangan itu nampaknya benar-benar pembunuh yang tidak berjantung. Winih yang juga terkejut melihat kehadiran mereka tiba-tiba saja melangkah maju sambil bertanya, apa artinya ini Darpati? Siapakah mereka dan untuk apa mereka datang kemari? Waktu kita sangat sempit, Winih. Aku terpaksa minta bantuan mereka. Mereka tidak akan berbuat apa-apa. Mereka hanya akan menahan Manggada dan Laksana yang mencoba menghalangimu. Sementara itu kita akan pergi menyelamatkan diri. Tetapi apa yang kau lakukan ini sudah berlebihan Darpati, berkata Winih. Aku mengenali ke-4 orang itu sebagaimana 4 orang yang ada di pancuran itu. Meskipun ke-4 orang yang ada di pancuran itu sudah mati, tetapi rasa-rasanya mereka telah muncul kembali saat ini.
Winnie, kata Darpati, kau jangan membayangkan yang bukan-bukan seperti itu. Kita tidak mempunyai waktu. Jika saja Manggada dan Laksana tidak mengganggu rencana ini, maka aku tidak akan memanggil mereka, karena sebenarnya lah mereka adalah orang-orang yang aku minta membantuku menyelamatkanmu. Darpati, desis Winnie kemudian, aku menjadi semakin tidak mengerti akan sikapmu. Kenapa kau dengan orang-orangmu tidak turun ke medan membantu kakek dan ayah? Tidak ada gunanya Winnie, jawab Darpati, orang yang datang itu terlalu kuat. Tetapi kau dan 4 orang itu tentu akan sangat berarti bagi kakek, ayah serta kawan-kawan mereka, jawab Winnie. Sudahlah, berkata Darpati, kita tidak usah berbantah sekarang. Marilah, kita tinggalkan tempat ini. Namun jawab Winnie kemudian justru tidak ragu-ragu lagi, tidak Darpati. Aku tidak dapat meninggalkan kakek, ayah, ibu serta kakang Manggada dan Laksana dalam kesulitan. Apa maksudmu ini? Suara Darpati menjadi meninggi. Aku akan tetap tinggal bersama mereka apapun yang akan terjadi di rumah ini, jawab Winnie. Winnie, kau jangan bodoh. Tidak Darpati. Aku tidak dapat pergi. Jika semua orang terbunuh di rumah ini, siapakah yang akan meneruskan keturunan mereka? Keluarga ini akan terputus tanpa anak turun yang dapat melanjutkan kesinambungan hidup mereka, berkata Darpati. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Itu lebih baik daripada aku hidup dalam siksaan kenangan karena aku kehilangan segala-galanya, jawab Winnie. Kau tidak akan kehilangan aku, Winnie, berkata Darpati bersungguh-sungguh. Tetapi kau orang baru bagiku, Darpati. Aku tidak ingin berpisah dari apa yang pernah aku miliki sebelumnya, sedangkan kau bagiku masih merupakan seseorang yang berdiri di luar pintu. Winnie, berkata Darpati yang menjadi tidak sabar lagi, kita tidak mempunyai waktu untuk berbicara sekarang. Tinggalkan aku Darpati. Terima kasih atas segala kebaikanmu sampai saat ini, berkata Winnie. Tidak. Aku akan pergi bersamamu, sahut Darpati. Aku akan tetap berada bersama Kakang Manggada dan Laksana apapun yang terjadi, berkata Winnie kemudian. Wajah Darpati menjadi merah. Kesabaran telah sampai ke batas, sehingga ia pun berkata, jika demikian, aku akan membawamu. Maaf jika aku bersikap agak keras, semata-mata demi keselamatanmu. Tetapi ketika Darpati akan menarik tangan Winnie, tiba-tiba saja terdengar suara seorang perempuan, akhirnya kami yakin Ger, bahwa kami memang tidak dapat mempercayaimu. Bibi, Manggada dan Laksana hampir berbareng berdesis, berbahaya bagi Bibi untuk turun sekarang. Apa boleh buat? Aku tentu tidak akan membiarkan anakku dibawa orang yang meragukan, jawab Nyi Prawara. Nyi Prawara, berkata Darpati, aku sedang menyelamatkan Winnie. Tidak. Kau tidak menyelamatkan Winnie. Tetapi kau sedang menculik Winnie, jawab Nyi Prawara. Ternyata Darpati memang tidak dapat ingkar lagi. Dengan geram ia pun kemudian menjawab, baik. Baik. Katakanlah aku sedang menculik Winnie. Nah, apa yang akan kalian perbuat? Suasana menjadi tegang. Darpati telah memegangi pergelangan tangan Winnie kuat-kuat dan siap untuk menyeretnya. Katanya kemudian, kepada keempat orang yang mengepung Manggada dan Laksana. Selesaikan saja mereka. Aku tidak memerlukannya lagi. Manggada dan Laksana memang harus dibunuh. Terserah kau apakan perempuan itu. Sementara aku akan membawa gadis ini pergi. Darpati, berkata Nyi Prawara, ternyata kau memang tidak dapat dicegah lagi. Niatmu membawa Winnie sudah bulat. Tetapi katakan, apa yang sebenarnya sedang kau lakukan? Apakah kau mengambil Winnie karena Winnie seorang gadis yang berkenan di hatimu atau kau mempunyai kepentingan yang lain? Kau berusaha mengulur waktu, Nyai. Tetapi baiklah aku menjawab. Aku memerlukan Winnie untuk banyak keperluan. Aku mengambilnya karena ia seorang gadis yang cantik. Tetapi juga akan dapat aku pergunakan sebagai umpan untuk memancing pusaka-pusaka itu. Kelak, aku akan menukarkan Winnie dengan pusaka-pusaka itu jika aku sudah menjadi jemu padanya. Jika Ki Agumah menolak, maka gadis ini akan mati. Licik kau Darpati. Desis Winnie. Jangan menyesal Winnie. Nah, sekarang sudah sampai saatnya kita pergi. Ucapkan selamat tinggal kepada ibumu. Mungkin kau masih akan bertemu lagi kelak, jika kakekmu menyerahkan pusaka-pusaka itu.
Tetapi yang pasti, kau tidak akan bertemu lagi dengan Manggada dan Laksana yang akan mati malam ini. Tetapi ketika Darpati menariknya, maka Winih telah mengibaskan tangan Darpati sehingga genggaman terlepas. Dengan cepat Winih berusaha berlari menjauhi Darpati. Namun Darpati sudah tentu tidak melepaskannya. Dengan kecepatan yang tinggi Darpati meloncat sambil menjulurkan tangannya untuk menggapai pundak Winih. Tetapi yang tidak pernah diduga sebelumnya telah terjadi. Demikian tangan Darpati terjulur, maka Winih justru berhenti sambil merendahkan dirinya. Dengan merendah Winih menarik Darpati lewat di atas pundaknya. Dengan ayunan tubuh Darpati sendiri, maka Darpati itu telah terlempar lewat di atas pundak Winih. Darpati adalah seorang yang berilmu tinggi. Tetapi karena yang dihadapinya itu sama sekali tidak diduganya, maka ia memang menjadi lengah. Meskipun demikian, kelihayan tubuhnya telah menolongnya. Darpati jatuh dengan mapan. Ia sempat berguling 2 kali di tanah, kemudian meloncat bangkit dengan wajah yang merah menyala. Winih. Darpati menggeram. Ternyata Winih sudah berubah. Ia bukan lagi gadis yang lembut yang mulai meningkat dewasa. Wajahnya memang masih tetap cantik, tetapi sorot matanya yang tajam bagaikan menusuk langsung ke pusat jantung Darpati. Ketika Darpati melangkah mendekat, maka Winih telah menyingsingkan kain panjangnya. Ternyata Winih memang sudah mengenakan pakaian khusus di bawah kain panjangnya itu. Darpati berdiri termangu-mangu. Bahkan orang-orang yang ada di sekitarnya pun bagaikan membeku Manggada dan Laksana justru menjadi bingung. Bahkan 4 orang yang muncul dari kegelapan itu pun berdiri mematung pula. Darpati. Terdengar suara Winih yang bergetar, aku ternyata hampir saja menjadi korbanmu. Aku tidak mengira bahwa kau dapat berlaku sedemikian liciknya, sehingga aku hampir saja terjerumus ke dalam kesulitan. Winih. Geram Darpati, kau ternyata juga tidak jujur. Kau tidak pernah menunjukkan kesan bahwa kau memiliki kelebihan dari kebanyakan perempuan. Sehingga seandainya aku tidak berniat memanfaatkan hubungan kita, kau pun tidak mempercayai aku sepenuhnya. Dengan demikian maka kita ternyata berdiri pada sikap yang sama. Tidak Darpati, jawab Winih, jika aku tidak menunjukkan pribadiku seutuhnya, justru aku ingin menjaga wibawamu sebagai seorang laki-laki. Aku tidak mau menyinggung perasaanmu, karena aku menduga bahwa apa yang kau perbuat terhadapku, termasuk perlindunganmu itu kau lakukan karena kau merasa sebagai seorang laki-laki. Jika kau sadari bahwa apa yang kau lakukan itu sia-sia, maka kau tentu akan kecewa. Sekarang kita sudah tidak berpura-pura lagi Winih. Aku tidak dan kau pun tidak, geram Darpati kemudian. Bagus Darpati, aku sudah melihat bagaimana kau bertempur. Aku sadar bahwa apa yang aku lihat itu tentu belum seluruhnya. Apalagi ketika kau bertempur melawan 2 orang di pancuran itu. Tetapi waktu itu keraguanku agaknya telah disaput asap yang telah mengaburkan mata hatiku memandang bentuk lahiriahmu. Bahkan aku telah mengabaikan nasihat ayah, ibu dan kakekku yang mempunyai pandangan yang lebih wajar karena mereka tidak terlihat dalam perasaan yang lain, sahut Winih. Bersiaplah Winih, kita akan benar-benar bertempur. Aku tidak akan sekedar bermain-main atau karena aku kau anggap mencintaimu, maka aku akan menahan diri dalam keadaan-keadaan yang menentukan, geram Darpati. Aku mengerti Darpati. Aku pun tidak akan menahan diri meskipun aku tidak ingkar, bahwa aku memang pernah tertarik kepadamu, jawab Winih. Tetapi ingat, Manggada dan Laksana akan mati malam ini. Jika kau berkeras melawan betapapun tinggi ilmumu, namun kau tentu akan tunduk kepadaku, jika kau tidak ingin ibumu menjadi korban pula, ancam Darpati. Tetapi Nyi Prawara yang melihat anak perempuannya telah bangkit itu pun berkata, jangan hiraukan aku ini. Aku tidak apa-apa. Tidak pula akan terjadi apa-apa atasku. Darpati termangu-mangu sejenak. Suara itu bukan suara seorang perempuan yang cemas dan ketakutan. Tetapi suara itu justru merupakan suara seorang yang penuh akan kepercayaan dan keyakinan atas kemampuannya. Karena itu, maka Darpati tidak mau menunggu lebih lama lagi. Ia pun segera berteriak kepada orang-orangnya. Selesaikan kedua orang anak muda itu. Mereka harus mati. Tangkap perempuan tua yang sombong itu. Kita akan dapat memanfaatkannya. Jika ternyata tidak, kita akan dapat membunuhnya kelak. Biarlah aku mengurus gadis manis ini. Bagaimanapun juga aku memerlukannya. Setidak-tidaknya untuk beberapa bulan.
Winnie yang mendengar kata-kata Darpati itu jantungnya bagaikan tersentuh api. Karena itu, maka ia pun segera meloncat menyerang. Namun Darpati berhasil menghindarinya dengan bergeser selangkah ke samping. Dengan demikian, maka pertempuran pun segera telah mulai. Ternyata Nyi Prawara bukan sekedar seorang perempuan yang pandai menunggui perapian menanak nasi dan membuat wedang jahe yang manis. Bukan pula sekedar memiliki kemampuan tentang obat-obatan, tetapi juga seorang perempuan yang memiliki kelebihan. Dalam keadaan yang gawat itu, Nyi Prawara sebagaimana juga Winnie telah menyingsingkan kain panjangnya. Nyi Prawara pun telah mengenakan pakaian khusus pula untuk menghadapi orang-orang yang telah siap menyerangnya. Bahkan Nyi Prawara itu sempat berkata, "Angger Manggada dan Laksana, pertahankan dirimu. Bertempurlah berpasangan." Manggada dan Laksana tidak menjawab. Tetapi keduanya telah merapat. Mereka sadar bahwa kemampuan mereka masih di bawah kemampuan Darpati dan bahkan mungkin juga di bawah kemampuan orang-orang Darpati itu. Dalam pada itu, maka dua orang kawan Darpati itu segera bersiap melawan Manggada dan Laksana. Sementara dua orang lagi telah bersiap untuk menangkap hidup-hidup Nyi Prawara. Namun baik Manggada dan Laksana maupun Nyi Prawara telah bersiap pula menghadapi mereka. Sejenak kemudian, maka pertempuran pun telah berlangsung dengan cepat. Manggada dan Laksana telah berusaha mengerahkan segenap kemampuan mereka. Namun dalam waktu yang pendek, maka kedua orang lawan mereka pun telah mampu menekan kedua orang anak muda itu. Namun Manggada dan Laksana tidak mudah berputus asa. Keduanya telah mengerahkan kemampuan mereka. Namun ternyata lawan-lawan mereka adalah orang-orang yang berilmu tinggi, sehingga sejenak kemudian Manggada dan Laksana telah terdesak, semakin lama semakin jauh memasuki kebun rumah Kiai Gumrah. Nyi Prawara yang bertempur melawan kedua orang lawannya ternyata masih mampu bertahan. Kedua orang lawannya yang berumur tinggi itu telah membentur perlawanan yang keras dari seorang perempuan. Namun semakin lama Nyi Prawara pun mulai mengalami kesulitan pula. Meskipun ternyata ilmu Nyi Prawara berada pada tataran yang lebih tinggi dari dugaan kedua orang lawannya. Meskipun demikian, Nyi Prawara masih berusaha untuk memperpanjang waktu perlawanannya. Nyi Prawara masih berharap bahwa suami dan mertuanya akan dapat lebih cepat menyelesaikan lawan-lawannya di halaman depan sebelum Nyi Prawara kehabisan kesempatan mempertahankan diri. Namun Nyi Prawara itu mulai menjadi cemas melihat kesulitan yang dialami oleh Manggada dan Laksana. Tetapi Nyi Prawara masih belum mendapat kesempatan untuk membantu mereka. Sementara itu, Winnie benar-benar sudah bertempur dengan Darpati. Keduanya telah meningkatkan ilmu mereka semakin tinggi. Darpati memang menjadi heran bahwa Winnie ternyata mampu mengimbangi kemampuannya. Bahkan kadang-kadang, gadis itu telah mengejutkannya. Ketika serangan Winnie sempat menyusup di sela-sela pertahanan Darpati dan mengenai bahunya, maka Darpati itu telah meloncat surut. Serangan Winnie terasa sakit di bahunya. Keempat jari-jari tangan Winnie yang terbuka dan merapat, rasa-rasanya bagaikan meretakkan tulangnya. Ternyata gadis ini memiliki ilmu iblis, geram Darpati di dalam hatinya, sikapnya yang seakan-akan tidak tahu apa-apa itu ternyata justru ungkapan dari kepercayaannya akan kemampuannya, sehingga ia tidak merasa gentar sama sekali. Sebenarnya lah Winnie sama sekali tidak terguncang oleh serangan-serangan Darpati yang datang beruntun bagaikan arus ombak yang menepis tebing. Seperti kokohnya batu karang ia menghalau setiap serangan. Bahkan benturan-benturan yang terjadi memperingatkan Darpati bahwa Winnie memiliki tenaga dalam yang sangat besar. Gadis itu masih muda. Berkata Darpati kepada diri sendiri, apakah sejak di dalam kandungan ibunya ia sudah belajar olah kanuragan? Namun Nyi Prawara juga seorang perempuan yang berilmu tinggi. Melawan dua orang kawan Darpati yang dianggap akan dengan mudah menyelesaikan tugas mereka, ternyata Nyi Prawara masih mampu bertahan, betapa ia sekali-sekali harus berloncatan surut. Yang mencemaskan adalah Manggada dan Laksana. Darpati yang mulai gelisah menahan kemampuan Winnie yang ternyata tidak kalah dari ilmunya, telah berusaha mempengaruhi ketahanan jiwa Winnie dengan kata-katanya. Dengan lantang Darpati berteriak, "Jangan menunggu apa-apa. Bunuh kedua orang kelinci kecil itu." Kedua orang yang melawan Manggada dan Laksana memang tidak akan mendapat banyak kesulitan. Meskipun Manggada dan Laksana pernah berguru sehingga menguasai landasan kemampuan dasar dari perguruan kecilnya, namun menghadapi dua orang berilmu tinggi, keduanya memang mengalami kesulitan.
Tataran ilmu Manggada dan Laksana masih belum setingkat dengan kedua orang lawannya itu. Teriakan itu memang mempengaruhi perasaan Winih. Winih memang menjadi gelisah melihat Manggada dan Laksana. Meskipun keduanya baru dikenalnya di rumah kakeknya, tetapi justru karena keduanya diaku sebagai cucu oleh Kiai Gumrah, maka rasa-rasanya mereka sudah menjadi seperti sanak kadang sendiri. Karena itu, bagaimanapun juga Winih tidak dapat bertempur tanpa mempedulikan keadaan Manggada dan Laksana. Tetapi Winih sendiri menghadapi Darpati yang berilmu tinggi, sehingga karena itu, maka Winih memang menjadi gelisah sebagaimana dikehendaki oleh Darpati. Dalam kegelisahan itu, maka Winih menjadi kurang dapat memusatkan perhatiannya kepada lawannya. Sekali-sekali Winih masih juga berusaha berpaling ke arah Manggada dan Laksana. Tetapi Manggada dan Laksana menjadi semakin terdesak ke dalam kegelapan. Sementara itu, Nyi Prawara juga masih belum dapat mengatasi lawannya. Bahkan sekali-sekali Nyi Prawara memang harus mengambil jarak untuk memperbaiki keadaannya. Dalam pada itu, karena kedua lawannya bersenjata, maka Nyi Prawara pun telah mengurai senjatanya pula. Seutas rantai baja yang tidak terlalu panjang dan tidak terlalu besar. Namun di tangan Nyi Prawara rantai itu menjadi sangat berbahaya. Ujungnya bergerak menyambar-nyambar. Kemudian terayun menebas ke atas dada. Tetapi tiba-tiba mematuk ke arah kerung lawan-lawannya. Meskipun kedua lawan Nyi Prawara itu bersenjata parang yang panjang dan besar, namun putaran rantai itu merupakan perisai yang sangat rapat bagi Nyi Prawara. Sementara itu, Darpati masih saja berusaha untuk mempengaruhi perasaan Winih. Ia masih saja berteriak aba-aba kepada kedua orang kawannya yang bertempur melawan Manggada dan Laksana, bahkan kemudian ia pun berteriak pula, jika perempuan itu tidak mau menyerah sehingga kalian tidak dapat menawannya hidup-hidup, maka ia pun pantas dibunuh. Jika demikian, maka tugas kami menjadi lebih ringan. Teriak salah seorang di antara kedua orang yang bertempur melawan Nyi Prawara itu. Tetapi demikian mulutnya terkatup, maka ia harus mengaduh tertahan. Ternyata ujung rantai Nyi Prawara telah menyambarnya. Dengan tergesa-gesa orang itu bergeser ke samping untuk menghindar. Namun ujung rantai itu masih juga menyentuh lengan orang itu sehingga terluka. Orang itu mengumpat kasar dan kotor sehingga telinga Nyi Prawara menjadi panas. Kita sedang bertempur. Bukan mengumpat-umpat. Apalagi dengan kata-kata kotor dan kasar, berkata Nyi Prawara dengan lantang. Tetapi lawannya justru mengetahui bahwa kata-kata kotor dan kasar itu dapat mempengaruhi perasaan Nyi Prawara. Karena itu, maka orang itu justru mengulangi lagi. Mengumpat dengan kata-kata yang bahkan lebih kotor dan kasar. Telinga Nyi Prawara terasa bagaikan disentuh bara. Kata-kata itu sangat menyakitkan hatinya sebagai seorang perempuan. Apalagi didengar pula oleh anak gadisnya yang sudah dewasa. Namun berbeda dengan perhitungan lawannya. Mereka menganggap bahwa Nyi Prawara akan menjadi bingung dan tidak dapat memusatkan nalar budinya menghadapi kedua orang lawannya. Tetapi Nyi Prawara justru berbuat sebaliknya. Ia justru mengerahkan segenap kemampuannya dengan pemusatan nalar budinya untuk berusaha membungkam mulut orang yang berteriak-teriak dengan kata-kata kotor dan kasar itu. Tetapi ternyata kemampuan Nyi Prawara memang tidak cukup tinggi untuk mengalahkan kedua orang lawannya. Sehingga dengan demikian, maka beberapa saat kemudian, Nyi Prawara memang hanya dapat bertahan sambil menanti pertolongan suami dan ayah mertuanya yang bertempur di halaman depan. Dalam pada itu keadaan Manggada dan Laksana menjadi semakin sulit. Bahu Manggada telah terluka. Demikian pula lambung Laksana. Meskipun lukanya tidak terlalu dalam, tetapi darah sudah mengalir dari luka-luka itu. Sudah tiba saatnya kami mengakhiri pertempuran yang menjemukan ini, berkata lawan Laksana, kalian sudah mendapat kesempatan untuk memperpanjang hidup kalian beberapa saat. Sekarang, maka bersiaplah untuk mati. Manggada dan Laksana memang menjadi gelisah. Pedang mereka segera teracu ke arah lawan-lawan mereka yang nampaknya benar-benar akan segera mengakhiri pertempuran itu. Namun sekali lagi yang tidak terduga itu terjadi. Tiba-tiba saja tanpa terdengar desah langkah kakinya, dua ekor harimau yang sudah merunduk itu pun meloncat keluar dari persembunyiannya menyerang kedua orang lawan Manggada dan Laksana. Kedua orang itu terkejut. Tetapi mereka tidak mempunyai banyak waktu. Mereka pun dengan serta-merta telah berloncatan mengambil jarak dari Manggada dan Laksana untuk menghadapi kedua ekor harimau itu.
Namun Manggada dan Laksana yang seakan-akan telah mengenal kedua ekor harimau itu tidak melepaskan lawan-lawan mereka. Meskipun mereka juga terkejut, namun mereka pun segera mampu mengendalikan dirinya. Bahkan mereka pun segera menempatkan diri bertempur bersama kedua ekor harimau yang seakan-akan menguasai olah kanuragan itu. Kedua orang lawan Manggada dan Laksana itu menjadi sangat gelisah. Ketika mereka hampir sampai pada saat-saat terakhir untuk menyelesaikan kedua anak muda itu, maka dua ekor harimau telah muncul dengan tiba-tiba. Dengan demikian, maka pertempuran pun menjadi semakin sengit. Kedua orang kawan Darpati itu sudah mengetahui bahwa ada dua ekor harimau yang kadang-kadang ikut campur jika terjadi pertempuran. Ada di antara kawan mereka yang pernah terbunuh di halaman rumah Kiai Gumrah itu. Tetapi yang lain mati di dekat air terjun kecil justru di saat mereka berusaha menjebak Manggada dan Laksana. Sehingga dengan demikian maka kehadiran kedua ekor harimau itu benar-benar telah menggelisahkan kedua orang itu. Sementara itu, Manggada dan Laksana ternyata masih juga terus menyerang mereka. Pada saat-saat mereka bertempur melawan kedua ekor harimau itu, maka Manggada dan Laksana justru ikut menyerang mereka pula. Ternyata kedua ekor harimau itu seakan-akan mampu menyesuaikan diri dengan serangan-serangan Manggada serta Laksana. Kedua ekor harimau itu tidak sebagaimana kebanyakan harimau, merunduk dan kemudian meloncat menerkam sasarannya. Tetapi kedua ekor harimau itu justru mendekati lawannya, menyerang dengan kedua kaki depannya yang berkuku tajam. Bahkan gigi serta taringnya yang tajam siap pula mengoyak kulit lawannya. Jika kedua orang yang diserangnya itu sempat mengayunkan atau menusukkan pedang, maka harimau itu bergeser surut. Namun dalam pada itu, Manggada dan Laksanalah yang mendapat kesempatan untuk menyerang. Demikianlah, maka yang terjadi adalah sebagaimana yang pernah terjadi di pancuran itu. Kedua orang lawan Manggada dan Laksana itu tidak banyak mempunyai kesempatan. Beberapa kali keduanya berteriak memanggil Darpati. Tetapi ternyata Darpati tidak dapat berbuat banyak. Winnie, gadis yang ingin diculiknya itu ternyata adalah seorang gadis yang berilmu tinggi pada usianya yang baru menginjak dewasa. Kedua orang yang bertempur melawan Nyi Prawara pun menjadi gelisah. Mereka memang mendengar harimau itu menggeram. Apalagi kedua orang kawannya memang berteriak-teriak tentang kedua ekor harimau itu. Tetapi keduanya masih terikat dalam pertempuran melawan Nyi Prawara. Namun teriakan-teriakan kawannya yang telah mulai dilukai oleh kuku-kuku harimau serta senjata Manggada dan Laksana itu, telah menggelitik kedua orang itu. Karena itu, maka salah seorang dari mereka pun telah meninggalkan Nyi Prawara untuk melihat keadaan kedua orang kawannya. Tetapi usaha itu sama sekali tidak menolong. Seorang yang harus bertempur melawan Nyi Prawara itu pun telah mengalami kesulitan pula. Rantai Nyi Prawara telah menyentuh tubuhnya lagi. Bahkan hampir saja mata orang itu dipatuk oleh ujung rantai Nyi Prawara yang menjadi semakin garang. Darpati menyadari bahwa keadaannya serta kawan-kawannya menjadi semakin sulit. Karena itu, maka Darpati tidak dapat berpegang pada keinginannya saja. Ia harus menentukan sikap dalam keadaan yang sulit itu. Karena itu, maka niatnya untuk mengambil Winnie dalam keadaan yang utuh pun telah ditinggalkannya. Ternyata Winnie bukan lagi sebuah golek kencana yang manis, yang hanya mampu tersenyum luruh dalam keadaan apapun serta diperlukan bagaimanapun. Juga bukan sekuntum kembang melati yang putih bersih dengan baunya yang wangi. Tetapi Winnie adalah sekuntum kembang mawar yang meskipun semerbak tetapi berduri tajam. Karena itu, maka Darpati pun telah menarik senjatanya. Sehelai pedang yang berkilat-kilat memantulkan cahaya oncor di serambi rumah Kiai Gumrah. Aku memang harus bersungguh-sungguh Winnie, geram Darpati, kau sama sekali bukan lagi gadis yang menarik buatku. Bagiku sekarang, kau tidak lebih dari sesosok peri yang cantik, berbau wangi, tetapi pada suatu saat akan dapat menghisap darahku sampai kering. Bukan pada suatu saat Darpati. Tetapi sekarang, jawab Winnie yang juga mengurai senjatanya. Seperti senjata ibunya. Seutas rantai baja putih yang mengkilap. Jangan menyesali diri Darpati, desis Winnie, kawan-kawanmu akan mati. Harimau-harimau itu ternyata memiliki kepandaian yang lebih dari sejenisnya. Mereka seakan-akan mengerti, kapan mereka harus mengaum menggetarkan jantung, dan kapan mereka harus menyerang dengan diam-diam. Tetapi jangan menangisi kematian kawan-kawanmu itu. Darpati memang menjadi semakin garang. Dengan ilmu pedangnya yang tinggi, ia menyerang Winnie dengan cepat. Pedangnya berputaran terayun, mematuk dan menebas dengan cepatnya.
Sehelai pedang Darpati itu seakan-akan telah berubah menjadi beberapa helai pedang yang tajam berkilauan. Tetapi rantai winih yang berputaran itu bagaikan kabut putih yang melindungi seluruh tubuhnya, sehingga berapapun banyak ujung pedang yang menyerang dari segala arah, akan membentur perisai kabut yang putih itu. Demikianlah maka pertempuran di antara keduanya menjadi semakin sengit. Beberapa kali terdengar benturan antara daun pedang Darpati dengan rantai baja winih, sehingga bunga api pun nampak berhamburan. Sementara itu, ketiga orang yang bertempur melawan Manggada dan Laksana benar-benar tidak dapat tertolong lagi. Kedua ekor harimau itu dengan garangnya telah mengoyak kulit mereka dengan kuku-kukunya yang tajam. Sementara itu, seorang di antara ketiganya yang berusaha melarikan diri, justru telah diterkam oleh salah satu dari antara kedua ekor harimau itu di punggungnya. Agaknya harimau itu tidak memperhitungkan apakah ia menyerang dari depan atau dari belakang. Sementara itu dua orang yang lain pun telah terkapar tanpa dapat bergerak lagi. Dalam pada itu, lawan Nyi Prawara itu pun tidak lagi dapat mengimbangi kemampuan perempuan yang semula tidak diperhitungkan itu. Setelah seorang kawannya berusaha membantu kedua lawan Manggada dan Laksana, maka orang itu pun segera mengalami kesulitan. Serangan-serangan Nyi Prawara datang membadai. Rantai bajanya seakan-akan mempunyai mata di ujungnya. Kemanapun ia menghindar, maka ujung rantai itu rasa-rasanya selalu memburunya, sehingga setiap kali terasa ujung rantai itu menyengat tubuhnya, sehingga luka-luka pun telah hinggap pula di mana-mana di tubuhnya. Akhirnya orang itu tidak mampu lagi bertahan. Tubuhnya menjadi semakin lemah, sementara darahnya menjadi semakin banyak mengalir. Nyi Prawara yang melihat lawannya tidak berdaya lagi, telah menghentikan serangan-serangannya. Sambil melipat rantainya ia bertanya, apakah kau masih akan melawan? Tidak, suara itu bergetar. Kekuatannya seakan-akan telah terhisap habis. Pengecut kau, teriak Darpati yang mendengar suaranya, jika kau menyerah, maka akulah nanti yang akan membunuhmu. Tetapi Winihlah yang menyahut, kau tidak akan dapat membunuhnya, Darpati. Kita masih belum tahu, siapa di antara kita yang akan menang. Darpati menggeram. Namun rantai baja Winih hampir saja menyambar keningnya. Dengan demikian, maka pertempuran pun telah berakhir kecuali antara Darpati dan Winih. Ketiga orang yang bertempur melawan Manggada dan Laksana telah terbunuh dengan luka-luka yang segera dapat diketahui bahwa luka itu bukan luka oleh ujung-ujung pedang Manggada dan Laksana. Seorang lagi yang ditinggalkan kawannya bertempur melawan Nyi Prawara telah menjadi tidak berdaya. Sementara itu Darpati tidak dapat mengingkari kenyataan. Tetapi ia pun merasa bahwa ia tidak mungkin dapat melarikan diri. Dua ekor harimau yang masih berkeliaran di halaman itu tentu akan membantu mengejarnya. Karena itu, maka satu-satunya cara yang dapat ditempuh adalah menangkap Winih dan mempergunakannya sebagai perisai untuk keluar dari halaman rumah itu. Tetapi untuk mengalahkan Winih itu pun masih merupakan teka-teki baginya, apakah ia dapat melakukannya. Tetapi Darpati adalah orang yang memiliki ilmu yang tinggi dan pengalaman yang luas. Bagaimanapun juga ia mempunyai cara-cara yang licik untuk mempengaruhi lawannya. Ketika rantai baja Winih rasa-rasanya semakin berbahaya baginya, bahkan rasa-rasanya ujung-ujung rantai itu sudah mulai menyentuh pakaiannya, maka Darpati justru telah berdesis. Winih, pertempuran di antara kita adalah pertempuran yang tidak adil. Kenapa? Bertanya Winih yang tetap berhati-hati. Ia sudah memperhitungkan bahwa Darpati ingin memecah perhatiannya. Kau nampaknya bersungguh-sungguh ingin membunuhku, desis Darpati. Bersambung ke bab 18. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.